5:05 aku bangun, udah bangun ya. Itu aku belum banyak yang aku ceritakan kayaknya. Soalnya kenapa ya? Aku paranoid banget kayak itu loh. Ibu itu ibu ngomong, "Li, kamu itu jangan nikah ya. Ibu itu kayak gini gini gini." Enggak, tapi beda. Aku makanya aku gimana sih ini aku, Bu, kenapa sih Bu buat buat pesarean kayak gitu, kayak Bung Karno kayak gitu, itu orang-orang luar biasa Bu, kayak gitu, presiden Bu, kayak gitu. Terus, kamu itu nggak tahu, diam aja. Aku pengen jadi orang biasa aja Bu, ya di pemakaman biasa kayak gitu, nggak usah beli-beli sendiri. Ibuku ya gak marah, cuma cemberut kayak gitu ya. Cuma cemberut. Oh, masalahnya itu kok, aku lama-lama ibuku nggak ada mikir, kenapa sih kayak gitu. Mungkin ya zaman dulu itu mbah aku yang di desa itu ada kuburan dekat rumah kayak gitu loh. Kuburan mbah buyut aku kayak gitu di situ kayak gitu. Makanya udahlah aku anggap biasa. Aku memang semuanya bisa kayak gitu kayak gitu. Terus sekarang aku punya 2 anak laki-laki ini, aku sangat apa ya? Sangat ketat banget kayak gitu. Aku nggak mau kamu jadi laki-laki miskin, habis itu nggak bisa ngatur perempuan, terus kejam sama perempuan kayak gitu. Oh, mintanya itu yang apa? Pokoknya aku takut kayak gitu loh. Takut takut ada apa ya? Kayak gitulah perempuan yang kamu setelah setelah punya anak, punya ini kayak gitu, berubah mah yang badannya tambah gendut lah kayak gitu. Hidungnya bengkak kayak gitu ya, kayak mama kayak gitu. Mama itu nggak tahu ya, warisanku nggak cair aja menurut aku. Kalau badan aku jaga sih, tapi kan memang aku badanku kecil kayak gitu ya. Terus ya nggak kecil banget, seimbang sebenarnya sama pak suami itu kayak gitu. Aku dulu kalau milih suami itu, gimana ya kalau nyuci bajunya kayak gitu, padahal tinggi jin kayak gitu ya, besar kayak gitu. Kalau bapak ibuku tuh besar juga kan bapakku ya, tapi ya nyucinya repot kayak gitu. Gak tahu aku kalau ada mesin cuci kayak gitu loh. Makanya anak sekarang nih harus menemukan jodoh yang benar-benar dicintai, kayak udah pinter semuanya kayak gitu loh. Udahlah pokoknya nggak punya hutang, itu ekonomi lancar, bisa nabung. Kamu jangan mudah-mudah investasi ke sini ke sini ke sini kalau nggak banyak kayak gitu. Mending taruh di bank yang sangat udah punya nama kayak gitu. Bingung juga loh kalau punya uang banyak itu loh, kalau uang kaya, orang kaya itu mau taruh di mana kayak gitu. Kalau di desa mbakku tuh kan petani ya, mau beli apa kayak gitu ditaruh di bantal. Mbakku juga ditaruh di bantal zaman dulu itu. Itu ya kasihkan ke cucunya aja kan butuh makan, butuh tabungan. Ya udah, aku udah cuci piring kemarin udah kayak gini, makanku tetep aja. Bu, kok udah ada keluar semuanya ini sih anak aku. Udah kayak biasanya dada jagung masih ada. Aku nggak mau ganti menu aku nggak mau ganti menu kalau ini masih ada ini. Aku kalau mungkin kalau kulkasnya banyak, banyak kapasitasnya kayak gitu, iya mungkin asalkan ingat tuh ya, aku hari ini bikin sop, bisa aja. Ini kayaknya sayurnya aku ambil dari sini aja, dari sini. Tempenya udah habis, kayak gitu udah. Ini masih ada ketelannya kayak gitu. Ya sebenarnya untuk makan tuh sedikit loh sebenarnya. Makanya ya, gajinya gak, pemerintah harapnya muda no gaji gak iso-iso. Apanya kayak itu, kalau kayak sedikit selingkuh kayak gitu. Bener-bener aku nggak mau bener loh. Ini bukan karena nanti aku sombong kok dapat
suami aku hoki ya kayak gitu, dapat suami aku hoki ya bisa bikin vlog kayak gitu, terus dapat uang kayak gitu. Kasihan aku ya, banyak yang iri dapat anak ketua DPRD ganteng, ITS kayak gitu ya. Alah kalau enggak, kayak aku nggak mau apa, sebenarnya sih cinta bukan dari itu saja, karena dia udah maksa aku sama dia kayak gitu, jadinya aku tuh sangat nuntut, jaga pandangan. Iya aku, kamu jangan selengak-selengakan kayak gitulah kalau sama perempuan kayak gitu. Aku suka aku lebih kejam mungkin dari kepala peleton di iya kalau kepala peleton itu nggak tahu, aku memang aku sering kok salipan itu kalau nganter anak aku, nggak pernah tolah-tolah itu kalau baris kayak gitu. Makanya ambil dari situ, Islam itu semuanya punya ada refleksi ke Tuhan sama gitu. Ke atas ke bawah juga kan ya itu. Maksudnya jangan toleh-toleh, lihat depan kayak gitu ya. Kamu aku benar dulu aku sangat keras loh didik dia itu loh. Kok jadi berubah kayak gini kayak gitu aku. Kamu kalau mau selengean lagi jangan sama aku kayak gitu. Aku bener kayak gitu. Aku kalau dia berubah selengean kayak gitu kayak anak SMA kayak gitu. Aku sebenarnya itu ya kalau di vlog ini ketawa-ketawa itu aku nggak pernah selengean, aku kan anak desa ya diem, habis itu dari SD desa ke kota kayak gitu orang kaya-kaya semua kayak gitu ya. Ya keluntuk-keluntuk dua orang, SMP kelas 2 dua orang kemana-mana, sama perempuan lah satu bangku, mulai sampai SMA tuh kayak gitu terus aku dua orang keluntung-keluntung kayak gitu. Kalau ngegrup itu ya di luar sekolah ngegrupnya. Itu karena aku satu gang itu sekolahnya sama kayak gitu loh. Satu gang nggak perlu kemudian gangnya punya teman satu kelas di blok Benteng kayak gitu ya. Tadi jadi teman lagi. Jadi kita banyak naik ke biskup itu berapa orang kayak gitu. Tapi yang nggak tak traktir siapa ya? Kayaknya satu kampung aja yang aku traktir. Ditraktir nonton biskuit zaman sekarang, zaman zaman guru apa nggak gila kayak gitu loh. Aku mikirnya ibu aku itu bukan nurutin sih, nggak tahu ibu aku. Karena aku sejak SMP sudah manage uang sendiri. Ya itu sejak SMP aku manage uang sendiri. Kalau SD kan nggak tahu ya, ibuku nukuh aku ambil sendiri. Aku ambil sendiri jajanan banyak. Paling aku kalau minta uang itu kalau mau jajan itu kan tempatnya di aku gitu loh. Aku minta uang itu ada ke tukang pijat aku. Biasanya itu gantian sama adikku bertiga itu ya. Ambil uang Rp25 gitu ya. Anak pertama dhisik, aku dhisik yang pijet. Habis itu apa, "Aku Mbak, wis wis wis," ngambil uang, pijet lagi, "Mbak, pijet Mbak," kayak gitu. Aku pijet apa, dibiarin aja udah sama mbah itu ya, mbah tua kayak gitu. "Kene Nak, wis udah baik-baik di desa itu, nggak jahat," kayak gitu. Aku dimong mbah-mbah aku itu, Kak. Di desa nggak ada listrik, rumahnya masih bilik kayak gitu, aku pijet. Pijet gantian sama cuman masih 3 waktu itu bersaudara, nggak ada tambahan. Aku punya adik itu SMP kelas berapa ya, aku mau marah gimana, aku udah marah-marah sama adikku yang kedua. Adikku tuh kalau nggak ngepel kayak gitu ya, aku tuh kan sedih mau suruh belajar, masih apa, adikku tuh Hendra kok nggak ngepel sih, kok nggak ngepel sih adikmu itu, aku dimarahin kayak gitu. Aku langsung kok nggak bilang sendiri sih ke adik aku, cuman tugas kamu ini ya itu aku itu, Hendra kamu ngepel, kamu nggak ngepel tak tak apa tak pukul sama itu, tak pukul sama penebah itu adik aku kayak gitu. Ya udahlah dia ngepel kayak gitu, kamu tuh nggak bisa kok kerja. Terus habis itu ya kayak gitulah, aku keras banget sebenarnya didik adik aku itu kayak gitu. Kalau apa tapi ya ya baik, tetap baik, namanya masih kecil ya, namanya masih kecil tuh kayak gitu. Aku udah, kamu tuh ngepel ngepel kayak gitu, aku tuh kayak gitu loh. Jadi ya suruh belajar, suruh kerja kayak gitu. Mungkin ibuku tahu
Aku nggak pinter-pinter banget, ya nggak pinter, mana pinter ya, tetanggaku sebelah di desa itu, ya pinter lah jarene ibu aku. Oh, nggak diri apa-apa, kayak gitu. Kalau masuk UNER itu udah wajar, kon sinau terus ambek ibuke, ibuku bilang kayak gitu. Kalau kamu udah kayak gitu, paling bapakku bilang, "Wis enak dadi bojone ae nek ana apa-apaan." Bapakku bilang kayak gitu. Ya apa sih, aku bingung bingung banget aku cuma sekolah itu dibuat jadi pengusaha mungkin tetap tetap kayak gitu loh. Maksudnya punya konektivitas satu, yang kedua maksudnya lebih ngerti dengan adaptasi dengan zaman, misalkan nanti ada bahan-bahan baru ndak mudah, kena jangan itu misalkan ini kayak formalin dulu ya, itu formalin gini gini gini, mana itu ya formalin itu ya memang ada yang nggak bahaya, sekarang tetap makan ikan asin ya, ndak ada formalin, bau biasanya formalin itu. Lebih murah mungkin ya, aku nggak tahu. Makanya lebih hati-hati, lebih waspada, ngerti dengan lebih apa ya, ya mungkin aku kalau nggak sarjana nggak berani di vlog ini kayak gitu ngomong, kayak gitu. Ini judulnya apa, aku mau sarapanku tetap, aku biasakan itu membatasi memanjakan lidah kayak gitu, kalau ingin hemat. Lagian seleraku ya itu aja kayak gitu loh. Aku nggak punya, meskipun di nggak ngaruh juga sebenarnya kayak gitu. Cuman aku punya wawasan lebih luas kayak gitu loh. Nggak, ya jadi misalkan ya ada kayak kayak mungkin aku kalau ibuku nggak ngasih tahu heran juga ya, kok bisa keterima di UNER gitu. Mungkin ya gizi juga kan anaknya cuma satu ya, dua, ya sama kayak aku jaraknya, nggak jaraknya itu jauh kayaknya 7 tahun apa 10 tahun kayak itu di desa itu. Di sana sudah kata bapakku banyak sarjana, alhamdulillah lah kayak gitu. Jadi ya kan aku nggak enak ya sebenarnya. Aku nggak terlalu beban dengan apa, cuma berapa tahun sih bapakku, 13 tahun ya. Sebenarnya ya dipikir lama ya lama. Aku bukan paling mudah kalau memang aku mau ya mau. Kok enak loh. Nggak enak loh, setiap di meja makan tuh ngomongin orang aja. Aku mau gebrak meja sama ibu aku, malas aku ya. Cuma ibu aku yang banting banting. Ibu aku banting, mau banting apa, ibuku banting itu, banting gelas, ibu aku yang banting gelas. Aku mau gebrak meja nggak enak ya. Ibuku banting gelas biarin aja kayak gitu. Aku waktu itu minta rumah kayak gitu. Bayangin ya ibuku udah banyak-banyak minta rumah. Sebenarnya mau dibelikan loh sama ibu aku kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kamu harus punya rumah kayak gitu. Nggak enak. Ya itu kamu pendidikan IPS-mu apa kok beli mobil dulu itu loh kayak gitu. Niat berkeluarga apa? Ya namanya juga namanya juga kalau suami dominan itu kan kayak gitu ya, nurut kayak gitu, nurut nurut kayak gitu, nurut ya. Aku yang dominan aku kayak gitu. Pak suami aku bilangnya, "Udah nggak usah beli, ngontrak terus kayak gitu. Ngontrak terus kayak gitu. Nunggu nunggu apa? Mungkin sampai sampai itu benar-benar bisa milih di mana." Kok itu kan aku milih di sana tuh mahal, sana mahal. Di sini paling lumayan aku gitu. Biar aja airnya bagus kayak gitu, terus deket bandara. Emangnya aku mau naik pesawat? Enggak, aku anunya tuh loh bagus, suasana lingkungannya itu loh apa, kalau aku keluar itu banyak banyak apa ya, jalan kembar itu. Kalau di sana itu banyak jalan tol dekat, dekat. Aku udah aduh, suruh aku mending sendiri ya kalau udah tahu, eee, suami kumat apa kumat apa ya, laki-laki itu kan ada kumatnya ya, puber kayak gitu. Aku juga sebenarnya kalau nggak dia nggarai kayak gitu ya,
aku nggak pernah kepikiran sama mantan aku loh kayak gitu. Dia itu ya sebenarnya itu, nggak peduli kayak gitu sama aku, kayak aku mau sekolah, mau ini, iya iya, semuanya iya 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 iya, oke aku tak gitu kan. Terus, suatu ketika aku pernah kenapa kayak gitu, nemu 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 HP. Nemu HP kayak gitu ya, aku nemu HP di sekolah anak aku nggak lihat, namanya HP ya nggak tahu aku HP-nya bagus apa, udah nak kembalikan kasihkan ke ustadzahnya kayak gitu, udah ada tuh, "Bu ini HP-nya ini HP-nya siapa ini," nggak ada aku dikasih tahu tuh kayak nggak ada, nggak, ya wis diterima gitu aja, kayak gitu loh. Terus habis itu aku nggak tahu aku dapat dapat apa, dapat aku dapat nomor teleponnya dari siapa ya aku lupa, temenku paling. Iya aku heran dapat dari siapa ya gitu ya. Aku telepon, "Oh aku lupa gimana," ya biasalah pertama gimana kabarnya. Terus, ya ini aku nggak sempat tanya Facebook ini kayak gitu. "Oh kamu Facebook-an lama ya?" Enggak tahu. Ya udah cuma gimana kabarnya ya aku sekarang sekolah kayak gitu aku. Nggak pernah aku ngomong-ngomong apa lagi. "Aku mau ke rumahmu." "Ya kalau sama keluargamu ya," kayak gitu aku. "Ya masa sendirian?" "Loh enggak aku takut," kayak gitu. Kan aku takut, kayak gitu. Takutnya ada namanya juga padahal aku masih sendiri itu waktu itu ya, nggak pakai Facebook-an, aku udah nggak nostalgia, aku pikir aku kok apa aku salah ngomong, aku nggak kan aku mungkin siapin makanan entah gimana ya, kayak gitu kan namanya, ada itu aja Pak suami, "Kamu kenapa sih kok nggak bilang?" Lah bilang apa sih, kan aku nggak lapo-lapo, aku bilang, apa, dia mau ke sini, ya sama keluarganya nanti aku, apa, kalau masakin kayak gitu ya, ada kue nggak kan aku nggak ada cemilan kayak gitu loh. Aku tak kenal kok sama istrinya, dulu temanku waktu aku minta antar ke kosan adik aku di Malang Malang waktu aku, apa, naik bis jejer gitu, aku naik bis belakang, pak suami bis depan kayak gitu, aku bertengkar kayak gitu, aku terus mau naik bemo kan takut ya, aku telepon kayak gitu aja. Pak suami nguntit dari belakang, terus dijemput, habis itu ke adik aku kayak gitu, "Udah Lik aku pulang," ya, "Oh udah dikasih makan dulu," dikasih makan, ya itu yang aku sama pacarku, nggak apa-apa," kayak gitu, "sebentar aja," gitu. Makanya aku tuh, udahlah nggak usah sampai di sini aja kayak gitu, kalau sampai harus subscribe lihat aku nggak enak sama keluarganya, sebenarnya terserah menurut aku sih. Ya waspadai PHP kayak gitu. Aku nggak pernah kalau sudah nggak jadi itu nggak mungkin jadi lagi kayak gitu. Nggak bisa itu kayak gitu. Udah kan aku udah memilih dan dipilih kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau aku harus comfortable dengan ini. Tapi kalau kamu ya juga kayak gitu. Kan aku bilang aku nggak usah. Ya aku keras banget loh ya didik dia itu kayak gitu. Katanya dia ibuku tuh kayak dia dulu takut sama ibunya. Ibuku tuh kalau ada apa-apa, oh ya berarti aku harus kayak gitu. Enggak juga sih, cuma aku karena aku pingin dulu udah pacaran pingin putus kayak gitu. Cincin pacaran itu udah pingin putus kayak gitu. Ini makanya nggak tahu ya, ini Siti Nurbaya apa-apaan. Ya nggak tahu aku milihnya jodoh itu yang tepat seperti apa, yang penting bertahan kayak gitu loh.